ya tentunya. Tapi kita akan mulai ngobrol yang pertama dengan Reza Karamaktofyan. Ini luar biasa, menariknya adalah akhirnya setelah menunggu berapa lama teman-teman fans di sana, netizen menantikan hari ini setelah sebelumnya di teaser di sosial media bahwa akan ada film ini dan akhirnya teaser poster sudah keluar. Rob, gimana? Akhirnya menjadi momentum debut sutradara. Kenapa baru sekarang sih? Padahal teman-teman di rumah menantikan lo cukup lama untuk ada di bangku sutradara sebagai sutradara ini di film. Silakan. Kenapa udah ini? Kenapa baru sekarang? Kenapa baru disamper? Itu begitu pakai ya. Makanya sekali lagi gue I'm being thankful 1000 times buat Pak Sridhar sama Pak Jimmy udah nyamperin waktu itu, langsung nyamper ke BSD dan benar-benar ngulik streaming kita yang waktu itu maraton sampai tahu detail-detail kecil, jokes-jokes internal semua juga tahu dan memberikan kesempatan gue untuk explore, bukan cuma explore apa ya, bukan cuma explore dunianya tapi juga explore diri gue sendiri. Terserah Reza mau bikin apa. I was like, wow. Yes, dan itu gimana berarti tanggung jawab lo selama ini sebagai YouTuber, konten kreator, tapi sekarang sutradara nih, apa rasa yang lo dapat pertama kali saat diberikan tanggung jawab sutradara ya? Biasa ya. Bercanda. Enggak. Kalau jadi sutradara pertama mungkin lebih ke ini ya, lebih ke ilmu teknis sih. Lebih ilmu teknis maksudnya aku tidak punya ilmu yang benar-benar teknis, aku tidak punya, tapi karena dari tim SC-nya juga, dari kru yang dipilih juga apa segala, itu benar-benar ngasih aku apa ya, kasarnya belajar gitu, dikasih ilmu sama mereka, gak pelit ilmu sampai akhirnya ya sekarang aku masih tidak mengerti. Jadi akan bersama dengan teman-teman Triple A dan juga Marathon juga nih. Nah ini gimana sih rasa lo saat dengan tanggung jawab ini tapi bersama teman-teman nih ranah bermainnya? Itu rasanya gimana? Satu senang, karena kan kita awal mulanya juga streaming dan juga konten apa segala, liburan pun bareng apa segala, bahkan manggung pun bareng sama yang lain-lain juga. Jadi ini udah kayak ya udah kerja sambil main tapi serius gitu. Jadi bebannya udah bukan beban ke sendiri tapi kayak kolektif gitu, bareng-bareng semuanya juga ngerasain susahnya, capeknya, apa segala, dan ya excitednya juga gitu. Ya, mereka juga benar-benar excited sama proyek ini sih. Terbukti dengan tadi harus makan tumpeng semuanya ya, jadi ini tanggung jawabnya bersama ya. Iya memang itu ya lumayan agak hewan ya. Maaf banget. Nanti kita kembali ke Reza Karamaktofyan, tepuk tangan dulu untuk Reza Karamaktofyan, thank you. Kita ke jajaran produser, sekarang kita baru kita gimana nih Pak Sridhar, bisa diceritakan gimana proses terjadinya kolaborasi ini Pak Sridhar bersama dengan teman-teman dari Triple A dan juga Marathon. Silakan Pak Sridhar. Ya, terima kasih. Selamat sore teman-teman. Terima kasih hadir di acara syukuran Harusnya Horor. Ini kenapa ketemu Reza? Ini ada sedikit cerita. Ya. Oke. Satu hari, Jimmy datang ke saya. Pagi-pagi, dia bilang, Pak, kita harus bikin film sama Reza. Saya tanya, siapa dia? Siapa dia? Dia tanya, siapa dia? Dia bilang, dia maraton Pak, 70 hari, dia non-stop, 24/7, dia bikin film. Saya bilang, 24 jam kan dituju dan setiap semua orang nonton dia live streaming. Saya tanya dia apain? Ya dia begitu aja Pak. Dia lagi duduk, dia lagi ngobrol, dia lagi berantem. Saya bilang ya udah ketemu deh. Saya ke BSD saya ketemu, kita ngobrol. Interesting tuh, ketemu 9 orang yang maraton itu, ketemu interesting. Baru dia present satu ide, nah itu saya tolak. Yang kedua baru ini. Oke. Nah, ini terus kita bilang ya oke, let's do it. Di situ baru kita okein cerita. Terus itu bingung, sutradara siapa? Ya. Saya tanya kenapa nggak sendiri aja? Kan ini cerita dari ide sendiri, main sendiri. Kenapa nggak sutradara sendiri aja? Dari situ kita kolaborasi. Itu dia. Tepuk tangan dong. Akhirnya impress ya Pak dengan apa yang dilakukan Reza Karamaktofyan bersama dengan teman-teman yang ada di sini. Jadi awalnya ada 2 ide ya Ram ya untuk Mas Sridhar ya. Ada fun fact-nya juga ada.
Tapi nanti kita bisa bercerita lebih panjang kan, pelan-pelan saat ada trailer dan juga press release. Pak Jimmy mungkin mau menambahkan Pak Jimmy terkait kolaborasi, cukup ya dari dijelaskan ya. Baik, Pak David, ini menarik seperti yang Pak David sampaikan di awal bahwa SJ Pictures ini akhirnya melalui harusnya horor, jadi nuannya lah masuk akhirnya kembali lagi nih Pak setelah berapa lama ke industri film gitu Pak. Nah ini boleh diceritakan Pak, gimana komitmen SJ Studios ini atau SJ Pictures di industri perfilman Indonesia ke depannya? Silakan Pak. Iya, saya sering ngobrol sama Pak Sridhar, sama Pak Jimmy. Kita ngapain lagi ya? Dan seneng lihat film-film Indonesia yang lagi bagus-bagus juga. Yang 2-3 tahun ini kan udah lebih kuat daripada film-film luar. Dan harapannya juga suatu hari kita bisa ikut kontribusi di situ. Bahkan kalau misalnya film Indonesia bisa ditonton di luar, lebih luar biasa lagi. Dan kita mulai coba cari, cuman apa ya, karena yang pertama kan harus benar-benar spesial gitu. Jadi no pressure nih, boleh gitu. Take it easy gitu. Gitu. Tapi ya ini juga impian kami yang udah cukup lama yang baru tersalurkan sekarang, dan kami harap ini bisa menjadi buka jalan yang baik untuk film-film yang ada nanti dari SJ Pictures juga. Oke, dengan kepercayaan dari jajaran produser memberikan kebebasan ke Reza Octavian sebagai sutradara, ini bentuk kepercayaan penuh ya Pak kepada kreator yang ada di sini ya Pak, berarti ya. Siap, gitu ya. Tepuk tangan untuk Pak David juga, thank you. Kita ke jajaran cast lainnya sekarang, kita minta pendapatnya dari Lula dulu, bagaimana diajak ke dalam proyek ini, dan boleh di-spill dikit nggak? Dikit aja, karena dari kita baru masih teaser poster nih. Karakter kamu tuh siapa dan gimana sih gitu? Aku karakternya di sini namanya Dea. Di film ini aku tuh jadi adik-adikan dari salah satu geng namanya geng kusut. Geng kusut itu ya ada mereka semua lah gitu. Tapi nggak susah ya build chemistry dengan semua yang ada di sini karena udah sama teman-teman gitu. Sebenarnya awalnya susah karena ya beberapa emang ada yang udah kenal dari lama, tapi beberapa ada yang baru aku kenal. Jadi untuk build chemistry kemarin itu aku benar-benar hampir sebulan lebih lah ya ketemu mereka setiap hari, dan kebetulan yang main cast-nya cewek dulu tuh aku. Dengan kegilaan mereka semua yang mungkin orang-orang udah pada tahu, aku agak susah nge-adjust-nya, awal-awal tuh kaget ngeliat kelakuan mereka gitu loh. Tapi ya sekarang ya udah bisa gitu lah. Jadi saat pertama kali ditawarkan siapa dari Reza kan yang ngabarin untuk ikut, dan gimana perasaannya? iya, jadi waktu itu Ara WhatsApp aku nawarin kayak lu mau nggak main film peran utama. Kaget ya, serius nih peran utama ya. Ada sambutan dari jajaran cast sebelah kiri kan? Emang rese jatuhnya ya. Boleh dilanjut dulu. Iya, terus aku akhirnya bilang yakin gue gitu. Terus kata dia ya udah feeling aja. Oh ya udah. Kalau emang lo yakin sama gue, lo percaya sama gue, I'll do my best. Itu dia, tepuk tangan untuk Lula dong, ya kembali ke layar lebar ya. Setelah beberapa momen kamu sempat absen dulu ya. Tapi berarti ini proyek spesial banget dong sampai kamu pengen lagi kembali ke layar lebar. Iya, karena menurut aku ini challenge buat aku juga. Oke siap, terima kasih Lula. Selanjutnya kita pengen tanya ke Teresa. Ya udah. Jangan nyangka nggak sih IP yang lo build bersama dengan Reza dan teman-teman yang ada di sini akhirnya sekarang sampai ke medium film nih. Lo nyangka nggak sih ada di momen ini IP yang kalian bawa? Silakan. Tentunya sih dari dulu gue udah nggak nyangka lah. Biasanya kan nggak nyangka dia, loh ini mah nyangka. Ini uniknya nih Pak. Mana nyangka orang bikin malam BU tiba-tiba film. Emang saya kira saya nyangka di sini. Enggak. Terus ceritanya apa, karakternya seperti apa di sini, dan kira oke gue siap juga untuk berada di depan layar sebagai aktor nih. Karakternya. Iya, karena kalau udah boleh di-spill aja. Oh boleh. Jadi karakter gue namanya Kevin. Jadi ending dari film ini. Karakternya bukan ending. Ntar pas tayang baru kita ngobrol ini, belum ending. Tapi gimana lo aja sebagai kehidupan, kalau selama ini mana tau kehidupan in real life
Kalau ini kan ada teknis yang tadi Arab bilang, ada skenario yang juga di-build. Gimana lo memerankan sebagai karakter yang lo build di sini? Jadi kan namanya udah aktor nih, John aktor. Gitu. Gimana John? Boleh jelasin ke teman-teman media itu? Pastinya pressure di awal karena dari dulu aku nggak pernah ngebayangin dapat apa bisa ada kesempatan main film. Karena dari dulu nggak pernah nggak pernah kebayang aja gitu, nggak nyangka juga. Jadi pas ditawarin lumayan senang, excited. Tapi pas belajar ada challenge baru lah, ada challenge baru. Oh ternyata jadi aktor tuh susah banget ya, dia susah. Tapi karena dibantu sama teman-teman juga dan juga shout out buat Ciprut, Brut, makan lu Brut. IG gitu, Kodiko, Coach kita bisa membantu dan juga pas reading, pas lagi workshop dan pas preparation lah sangat terbantu karena kerjanya bareng teman-teman. Yes, John. Terima kasih Teresa, tepuk tangan untuk Teresa. Juga kita pengen tahu karena kalau ini disimpan potongan rambut tuh demi pendalaman karakter ya. Kita pengen tahu karakternya seperti apa di sini kan? Karakternya udah pasti paling jagoan kelihatannya. Percaya nggak? Nama karakter. Oh. Nama karakter. Namanya Cipuy. Iya. Ciboy, Cina Puyeng. Emang kelihatan pusing dengan segala hal sih. Terus gimana proses lo berperan selama ini workshop reading aktor banget gitu gimana? Kak boleh ceritain? Prosesnya termasuk hal-hal yang baru sih dan experience yang sangat fresh buat saya. Apalagi bekerja secara kolektif buat di project yang sebesar ini tuh belum pernah sama sekali. Jadi ini bakal jadi pengalaman yang bakal lumayan dikenang cukup lama sih. Yes, itu dia katanya setelah reading katanya udah ada 4 judul film penyampai galuh ya untuk menawarkan 18. Tapi siapa yang Cipu ini akan memberikan kejutan tentunya di sini ya. Ya. Siap, terima kasih. Kita ke Gary, tunggu di gunung-gunung. Dari live streaming terakhirnya kan kalau naik gunung udah difoto-fotoin, ya. Gimana rasanya? Akan spotlight akan ke teman-teman di sini termasuk lo juga nih. Jadi nggak hanya di gunung, nanti akan di jalan orang udah mulai lebih mengenal lo sebagai aktor ya. Gimana biar karakter lo seperti di sini? Perkenalkan, nama saya Gary. Di sini saya akan memerankan namanya Kenzo. Gitu. Kenzo itu? Ya, Kenzo ini karakternya ada anak papi, penyayang, murah hati dan baik hati orang. Oke, nah ini pasti menyimpan dinamika apa Gen? Enggak, gua nggak nulis kayak gitu. Bohong dia dong tentang karakternya. Suka menolong teman dia orangnya. Oke, jadi biar jadi misteri ya. Gimana berproses bersama? Karena tuh kalau di real life marathon kan kelihatan, tapi sebagai duduk di kursi sutradara, gimana berproses nantinya? Tentunya seneng banget sebenarnya bisa bekerja sama pertama kali bareng teman-teman sebenarnya, karena sama seperti Derison tidak pernah terbayangkan juga untuk bisa bermain film, sebagai aktor di sini. Terus juga pengalaman baru lah sebenarnya, proses belajarnya juga menarik dan ya berusaha buat kasih yang terbaik aja sih. Yes, ini komitmen luar biasa dari teman-teman yang ada di sini. Tapi kita coba tanya teman-teman yang ada di sana ya, coba. Oke, kita boleh pinjam mikrofon satu. Nah, kita tanya nih teman-teman yang ada di sini. Mr. Aloy dulu ya, Mr. Aloy. Boleh kesini loh. Halo Niko, Ibo, Brevi, Tepe, boleh kesini tuh. Sini. Nah, sini nih. Ini teman-teman yang sering kita lihat di live streaming ya di maraton. Kita pengen tahu gimana rasanya ikut ajak terlibat juga di film ini. Loy, silakan Loy. Oke, siap. Aloy itu kalau nggak salah di bio-nya udah ditulis aktor ya dari mulai hari ini. Iya. Kadang masuk ditulis aktor. Loy, boleh jelasin kalau di sini gimana dan Betul. ya, maju dong, Loy. Saya kemajuan mas. Kalau gitu kemajuan. Karakternya saya di sini diri sendiri saja. Saya berusaha yang terbaik mungkin. Nama karakternya dalam karakternya? Ya, Aloy. Enggak. King Aloy. Agak najis. Bang, kenapa harus kayak gitu sih? Lagi
Oh iya, Pak Jimmy mau sana Iya, sorry. Maaf, Pak. Ya itu karakter saya itu aja. Ya agak grogi ini agak basah-basah. Tapi dalam proses reading lu banyak revisi skrip ya untuk kayak jokes kayak gini nih, kayak lucu gini ya, lucu ini gitu. Oh, itu Niko kan comedy consultant dia. Jadi emang dia ada dia mau ngejok sebentar lagi. Silakan. Kalau Niko, lu gimana tuh? Boleh nggak ceritain karakternya apa dan gimana sebentar lagi kan proses bersama dengan teman-teman? Karakternya, halo teman-teman semua, gue juga nama saya Niko Junius dan di Harusnya Horor ini saya berperan sebagai Michael. Perannya Michael itu anak buahnya Brevi nanti dan merupakan utusan dari Raja Setan yang ada di dunia lain sana. Oke. Seram sekali kan? Seram sekali. Tapi kan harusnya seram. Ini kan harusnya horor. Siap, terima kasih. Kita ke Brevi dulu deh sebelah kanan lah ya. Ya, kita ke Brevi dulu kan. Iya, iya. Dua kiri, dua kanan dulu. Dua kiri, dua kanan. Benar. Jadi baru gitu. Ya, halo teman-teman, namanya saya Brevi. Di sini saya berperan sebagai Danan. Danan itu di film ini berperan sebagai ketua atau leadernya bodyguard dari akhirat. Nah, ini mimpin dua setan yang kurang bagus ini mukanya. Jadi, ya kurang lebih karakter kita bertiga lumayan erat di film ini. Oke, terima kasih. Ibu gimana? Buat silakan buat ceritain dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Orang mana mas saya? Oh, oke. Jadi karakterku ini namanya TET Gugu. Nah, jadi dia bodyguard juga, anak buahnya Danan sama partnernya si siapa nama? Michael. Enggak, nama asli lu? Niko. Oh iya. Aku lupa nama asli gue. Kita masih baru 70 hari. Enggak, udah itu namanya udah into karakter. Itu karakter. Ada juga aktor. Iya, gitu aja. Terima kasih. Terima kasih. Oke, ya. Oh udah, oh ya udah kalau udah selesai. Tempe dong, tempe. Ada tempe juga. Tapi katanya pada saat Arab ditawarin tuh katanya iri ya, Pe. Katanya harusnya lu yang jadi sutradara gitu, Pe. Kok tahu? Dilihatin Arab gitu. Pe, gimana Pe karakter lu di sini, Pe? Boleh Ya, perkenalkan nama saya TP. Saya di sini sebagai Arianto dan karakter saya mungkin musisi ya atau seniman mungkin ya, seniman dan orang yang passion lah, seperti orang yang fokus sama passion. itu dia. Reaksinya luar biasa. Tepuk tangan dong untuk teman-teman dari Warna Thank you teman-teman sudah menjelaskan karakternya. Silakan boleh dipegang lagi. Yes, ada beberapa karakternya kita bergantian dengan yang lain. Tepuk tangan. Halo Niko, thank you Ibu. Karena tentu silakan boleh ke depan Om David Saragi, Om Heru boleh ke depan sini. Kita kenalan juga dengan beberapa guest yang ada di sini. Yes, silakan Om Chandra boleh ke depan untuk bersama dengan kita. Boleh di sebelah sini teman-teman. Iya. Baik. Oh silakan Malka, silakan Malka, ada adik kita juga Malka. Oke, sebelah sini. Yes. Boleh dari Mas David, boleh ceritakan lebih lagi. Karakternya seperti apa? Singkat ke teman-teman dan boleh diceritakan. Ya, terima kasih. Saya David Saragi. Terima kasih juga diberikan kesempatan untuk mendapatkan peran. Peran saya ini yang jauh belum pernah saya perankan, ya. Saya nggak tahu nanti apakah horor atau yang biasa saya perankan komedi, tapi yang pasti ini challenging buat saya. Jadi ada sesuatu hal nanti yang saya lakukan di luar. Ini perdana nih kali di sini saya lakukan. Oke. Jadi itu aja kan biar di spill dikit ya. Siap. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Reina Evans, silakan kalau Reina. Halo semuanya, aku Rena dan yes, aku di sini menjadi kakaknya Gea. Ade, kakak. Ini jadi kakak kesayangannya. Jadi kalau mau tahu di detailnya nanti nonton aja. Oke, Om Heru silakan Om Heru. Ya, saya Heru. Ini kesempatan juga buat saya, jadi sekaligus tantangan kesempatan untuk meramaikan film nasional. Saya di sini jadi Raja Setan. Siap, Benzema silakan. Terus ke karakter. Saya jadi arwah di restoran. Tapi apa
service buat arwah-arwah. Oke, siap. Terima kasih. Om Rani. Ya, halo, selamat sore. Ini kesekian kalinya saya mendapat peran sebagai bapak. Jadi anak saya itu Kevin, peran saya itu disebutnya sebagai Papa Kevin. Mungkin ini anak 40. Dalam karakter. Dan ini karakter saya ini pemilik toko babi, tapi darah tinggi bener karena punya anak seperti itu. Oh, siap. Terima kasih. Kita juga punya adik kita, ada Malka di sini. Malka, boleh kasih dikit aja ke teman-teman kakak-kakak yang ada di sini yang mau disampaikan ke kakak-kakak. Silakan Malka. Nah, maka di film ini nggak ada nama, namanya nggak punya ya? Iya. Terus jadi apa di film ini? Di film ini aku jadi kerjanya sama Raja Setan. Nah, itu dia, tepuk tangan dong. Oke, silakan kembali ke proyek sudah disiapkan dan jalan guys. Aman kata Allah. Aman. Gue lupa brief dia. Yang lain udah komplain, tapi kita malah sebagai pemain di sini. Teman-teman, kita berikan kesempatan buat bertanya kepada jajaran guest dan filmmaker. Silakan, boleh dibantu Mas Sani sebelah sana dulu. Ya, silakan. Nanti sini baru ke depan ya. Sebutkan nama, media dan pertanyaannya. Silakan. Halo, selamat sore. Saya Adi Prawira dari kompas.com. Mau tanya dulu ke Pak David, ini kan SJ Studios kan sebelumnya udah merilis first look-nya dari Tiba-Tiba Setan ya Pak ya. Jadi sebenarnya film pertama yang SJ rilis itu bakal harus yang horor atau Tiba-Tiba Setan. Itu yang pertama. Yang kedua, penonton maraton kan gila ya, banyak banget. Apa yang bikin Pak David yakin penonton-penonton yang nonton streaming ini bisa datang ke bioskop dan membuat filmnya jadi mega hits? Itu dua. Terus ke Arab, lu di film ini untuk musik bakal lu urusin juga atau seperti apa? Terima kasih. Oh, menarik pertanyaannya untuk Arab. Pak David, silakan Pak David. Iya. Well, karena belum ada film yang keluar di bioskop, jadi memang bisa di film yang mana aja ini jadi film yang pertama. Gitu. Jadi kita juga berharap kalau harusnya horor bisa jadi film yang pertama ya di picture, maka terjadilah. Kalau dari segi keyakinan untuk bisa laku di bioskop, biasanya sih kita kalau buat itu kita buat cerita yang kita suka, yang waktu bacanya nangis atau bacanya ketawa, dan kita coba untuk menginformasikan sebanyak-banyaknya orang supaya tahu bahwa wah ini ada film bagus nih gitu. Dan nanti kalau soal rezeki udah di tangan Tuhan. Yes, itu dia. Yang penting berkarya dengan totalitas dan sebaik-baiknya. Mantap, Pak David, thank you. Reza Arab, silakan menjawab terkait musik ini menarik nih, karena kan Sisi Laila juga sebagai musisi juga. Silakan. Izin direktur main udah mimisan mas. Sumpah, kalau musik saya juga udah kayaknya udah nggak sanggup deh gitu. Tapi tetap untuk urusan apa ya namanya supervise dan juga pemilihan lagu, soundtrack lah segala lagu buat isian di film itu memang dari saya gitu. Tapi kalau untuk produksi musik sendiri, kalau kuat kayaknya bisa ada satu, mungkin ya, mungkin. Jadi semoga sayanya kuat itu dulu. Kalau produser nggak bisa ditantangin langsung iya bisa. Jadi lagi dari awal. Ya, jadi seperti itu ya Mas Adi ya. Thank you untuk jawabannya. Selanjutnya tadi di sebelah kanan dulu ya, belakangnya. Sudah di kanan sini dulu, belakang dulu. Silakan. Boleh berdiri Mas, sebutkan nama, media dan pertanyaannya. Nama saya Kinar dari Serba Film. Ya. Saya mau tanya ke Rejalab sama Lula Lopak. Kalau proyek film ini kan biasanya ada ide-ide yang muncul dari masyarakat. Ya. Kenapa harus ke Lula Lopak? Yang diajak collab
terutama ceweknya. Oke, siap. Karena dari dulu kita udah dengar, sekarang dari sutradara kita pengen dengar pemilihan cast selain teman-teman yang biasa kita temui di Marathon. Silakan. Terima kasih, Mas. Bentar, mas. Mikir dulu, Mas. Enggak. Sesimpel gini. Sebenarnya kan kalau pemilihan cast itu dari awal, dari SC Pictures, dari Pak Jimmy Persidar, itu udah ngasih kebebasan aku, sangat ngasih kebebasan untuk apapun itu. Thank you so much for that, appreciate it. Dan ada beberapa nama, of course, karena kan namanya pemilihan cast kan nggak sembarangan gitu kan. Ada siapa, ada A, B, C, D, bahkan udah ada mungkin aku izin dikit ya. Ada bahkan udah ada yang sebenarnya sudah hampir berjalan sebenarnya, tapi karena satu dan lain hal jadinya nggak berjodoh, dan itu terjadi, dan itu real terjadi. Mungkin kalau detailnya kalau diceritain kayaknya nggak etis ya gitu, tapi memang dan itu udah terjadi dan ternyata memang tidak berjodoh, padahal hampir banget jalan, benar-benar tinggal jalan doang gitu. Jadi kenapa lu apa? Karena ya balik lagi ya memang rezekinya di situ, di ibu ini mungkin, dan juga dari nama-nama yang lain memang cocoknya dari karakter Lula gitu. Yes, itu ya. Terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya tadi di depan sini ya, silakan. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Nama saya Topan dari Sarika Film. Aku ingin bertanya ke Bang Reza. Ya, silakan. Di depan. Aku pengen bertanya, ini ide cerita dari harusnya horor ini dari mana? Dan kenapa memakai warna hijau untuk film harusnya horor? Itu saja, terima kasih. Oke, idenya yang dari mana dan ada unsur-unsur hijau jadi yang silakan. Maaf Mas, hijau. Ya. Belum tentu dia pakai hijau. Iya, kan masih teaser. Mas, ya, yang pertama ide berarti a base whole idea ya. Whole idea dari ceritanya, plotnya apa segala semua gitu ya. Itu dari saya pribadi. Iya, nggak tahu, dari imajinasi aja saya tuangin semuanya, dan ternyata mungkin juga brainstorming juga sama SJ juga, dan ternyata sampai sekarang ya udah mau final script. Dan udah enak banget sih, udah setuju dari bapak-bapak di SC juga. Dan kalau ditanya kenapa hijau, satu, saya buta warna. Saya tidak melihat ini hijau. Thank you. Kalau ini hijau. Dua, mungkin kalau balik lagi ke teknis ya, karena saya juga karena baru dan diajarin juga gitu. Jadi mungkin saya bisa jawabnya mungkin based on color palette aja. Itu dia. Sutradara tuh jawabannya tuh. Based on color palette lah. Biasa di film ada lah gitu. Gitu Mas, saya nggak ngerti ini warna apa Mas. Gitu. Oke, ya, terima kasih. Tepuk tangan dong sekali lagi teman-teman. Setelah ini teman-teman yang belum sempat bertanya di press conference ini akan ada kesempatan untuk doorstop interview bersama dengan jajaran cast dan filmmaker. Mungkin kita minta dari perwakilan produser dulu untuk closing statementnya di sore hari ini. Mas Rida, mungkin silakan Mas Rida. Terima kasih. Dari tim SJ saya harap Reza akan jadi star director ke masa depan. Yes. Dan film harusnya horor juga, mudah-mudahan diterima sama masyarakat. Amin. Terima kasih. Pak David, silakan Pak. Cukup diwakili Presiden. Terakhir kita minta dari Reza Octavian untuk closing statementnya. Silakan Pak. Closing statement sama di depan tadi udah sama teman-teman sih. We start small, so we go big or we go home. Thank you. Wow, terima kasih teman-teman. Terakhir kita mau ngobrol lagi. Silakan jangan guys boleh berdiri, Bapak boleh berdiri, dan produser. Teman-teman guys yang lainnya silakan boleh bergabung. Iya, bergabung.